Namanya udah jadi Mama Aida ya. Spill kerudung namanya apa? Aduh, aku nggak tahu nama kerudung ini. Ini udah lama juga aku beli. Kopinya ini kopi Old Town, kopi krim gitu mbak. Nggak pakai filter. Aida Awaji, Denny aja. Aku suka Mama Aida katanya. Mami hari ini mau kemana? Aku mau kasih selamat ke kakakku. Kemarin itu dia di wisuda, alhamdulillah. Jadi aku mau kasih selamat ke kakakku itu. Terus mungkin mau ngajak dia makan. Sembari mau diskusikan untuk keberangkatan kita ke Malaysia. Hel, ini nih debu atau asap ya? Kok kayaknya Campur. kotor ya? Kapan ke KL? Insya Allah ke KL nanti hari Jumat kalau jadi. Wih, keren ya. Nggak mau aku Hel kalau banyak debu Hel. Kok kayaknya rasanya debu gitu ya? Kan cuma pada ini. Udah ke dalam aja yuk, ke ruang kerja aja yuk Hel yuk. Ini dibawain aja ya. Ruang kerjanya udah dirapiin kan? Si Erni dibilangin untuk bersihin kamar aja ya? Erni. Tinggal di mana, Mam? Aku di rumah. Yang ini apa yang dimaksud? Maksudnya gimana? Sendiri aja saya. Iya. Orang itu mau masukin itu ya Hel ya? Anakku lagi bobo di kamarnya. Kenapa mak diganti? Ya lagi itu aja, lagi apa? Mau ganti aja. Sama apa tatakannya tadi ya? Semangat nih, selalu jangan pusingin yang nggak penting. Oh ya, ngapain ini nenek pelakor, Anda laki tapi nggak pernah diomongin ngamuk. Kamu kali ya ngamuk. Saya mah nggak ngamuk. Saya nggak ngamuk, santai aja. Bagus birunya seger yuk. Tak tinggal dulu. Oke Mas Wong, cetar membahana katanya. Terima kasih. Ini kayaknya tinggi banget ya. Ininya ini nah terlalu tinggi. Yang sedang itu yang di bawah ya. Ya. Udah ya, kalau misalnya kalian agak-agak julid-julid, aku males ya. Aku tuh habis olahraga, jadi pengennya itu santai-santai, ngobrol-ngobrol cantik sama teman-teman semua ya. Kalau ada yang julid-julid gitu aku nggak mau ya. Kalau bertanya baik-baik boleh sama aku, nggak apa-apa kok aku jawab. Saya bukan orang yang takut untuk membalas komenan siapa-siapa, dan di komenan ini langsung direct ke aku, jadi bukan komen di PT ya. Jadi silakan aja kalau yang mau bertanya, asal baik-baik aja. Tapi pertanyaannya monggo ya, pertanyaan yang bermutu ya, jangan pertanyaan yang tidak punya mutu gitu. Jadi kayak gosip-gosip di pinggir jalan gitu. Jadi bertanya tuh yang bermutu gitu ya. Gitu. Julid-julid, ayo kapan balik ke dusun? Belum. Aku belum punya agenda untuk pulang dulu ke dusun. Tapi ya pastinya akan pulang lah ke dusun ya. Kangen sama Ayu. Bisnis apa Mbah? Tolong kalau berbicara, kalau kamu belum tahu saya, tidak usah mengalamatkan saya dengan kata-kata Mbah ataupun nenek.
Kalau kamu punya sopan santun bisa panggil saya ibu atau mbak ya, atau tante. It's okay. Tante juga terlalu akrab. Saya nggak kenal sama kamu dan saya belum nggak pernah nikah sama om kamu rasanya. Jadi panggil aja mbak atau langsung aja mami Aida kayak gitu ya, atau ibu Aida whatever gitu ya. Mami, oh ya, semangat pagi cantikku, semangat pagi mbak. Mi pernah ke Lampung nggak? Saudaraku banyak di Lampung, kakakku sendiri ada di Lampung. Iya. Jadi pastinya Lampung itu udah kayak second home gitu ya, rumah kedua gitu kan ya. Ditunggu di kantor polisi mbak, takut katanya mau ketemu emosi jiwa dia. Mbak ditunggu ditunggu kantor polisi katanya. Loh, kan dia kan katanya itu yang mau ngajak ketemu sama saya ya. Jadi ya sudah, kalau memang dia ngajak ketemu sama saya, jangan kita itu membuat VT itu yang cuman sekedar untuk apa itu namanya, sekedar untuk melesetin, cari-cari ribut gitu kan ya, sindir-sindiran. Jangan, langsung aja sebut nama saya buat VT-nya. Nah nanti dari VT itu dia bilang dia punya bukti ya, ayo. Apalagi kalau dia bilang dia punya bukti, enak kan gitu. Jadi kita langsung aku akan bawa VT tersebut. Jadi ada alasan aku untuk membawa. Tapi kalau hanya untuk melapor-laporkan terus dengan sindiran-sindiran, polisi akan mana bu buktinya gini-gini, aku males ya. Ke Jambi udah pernah, waalaikumsalam. Ke Jambi udah pernah. Nggak ada masalah toh, kalian juga saya saya matikan itunya komennya kan, bisa langsung di sini kan, bisa kalian tanyakan langsung, karena kalau komen di VT itu pasti bakal banyak sekali karena udah biasa VT aku tuh rame dan pasti yang selama ini positif semua. Ada pun yang negatif gitu kan, tapi nama saya nggak terlalu saya gubris, tapi alhamdulillah selama ini semua komen-komen aku tuh positif gitu. Nah kenapa saya matikan, karena saya pikir dengan segala hal yang diperlakukan, yang diperbuat oleh orang-orang yang sukanya itu hanya menjatuhkan orang lain untuk mendapatkan popularitas yang nggak jelas ini gitu. Daripada itu nanti jadi blunder, jadi ini dan merusak mood saya, lebih baik saya matikan. Tapi saya tidak pernah mematikan teman-teman di sini semua ya. Komen-komen aja nggak masalah kan, tapi asal sopan gitu. Boleh mempertanyakan ke saya, Bu benar nggak ibu begini, Bu benar nggak ibu begitu. Tapi ada tata cara, ada tata krama dalam kita mencari ataupun membuat suatu pertanyaan dan mencari jawaban ya. Kalian sama Wak 11-12. Aku heran pada saat dia bilang bahwasanya saya yang duluan. Jelas-jelas bukan saya yang duluan. Jelas-jelas mereka yang memulai bersekutu gitu untuk memborbardir saya. Jadi saya di sini hanya menjawab. Tapi susah untuk kita upkan. Dulu kan dia sebut-sebut PJ terus kan. Akhirnya mungkin karena takut gitu ataupun karena memang tidak cukup bukti, PJ-nya itu akhirnya tidak pernah dia bahas lagi. Sekarang dia hanya menghajar saya dengan kata-kata pelakor gitu. Dia bilang kalau body shaming itu nggak boleh, padahal mereka orang yang selalu bilang body shaming itu pertama ngata-ngatain saya kayak nenek-nenek, terus body triplek,
terus apalagi katanya jelek, aslinya jelek, dia bilang kayak gitu. Jadi saya tidak pernah melakukan body shaming, tetapi hanya menjawab apa yang dia katakan, ya. Ya itulah, dia bilang saya yang membalikkan, padahal sebenarnya awalnya itu mereka semua yang memulai. Itu bagaimana sih konsepnya, ada orang yang bisa kayak gitu ya, pinter banget ya gitu. Oke, aku nggak pernah menyolek siapapun ataupun menjatuhkan siapapun. Dari 5 tahun aku bermain TikTok, ya nggak pernah. Oke, gitu. Abaikan saja mami, iya. Jangan didengarkan, sabar. Sejauh ini sabar banget. Padahal langsung boleh ke tempat tag aja, langsung boleh ke tempat mama perang, malu-maluin. Iya, makanya saya juga heran kok nggak punya malu gitu loh, sampai kayak ingin menjatuhkan nama orang banget gitu kan ya. Sampai memfitnah orang, sampai memfitnah jabatan orang kayak gitu. Untuk apa sih hari gini? Untuk dapat followers banyak gitu. Ya mungkin salah satunya ya begitu kali ya. Udah, yang kita yang positif-positif aja yuk. Sumbawa selalu suka sama jawaban mami, selalu menjaga hati kalau berbicara. Kadang-kadang kebablasan juga ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa bukan istri saya yang speak up? Loh, karena memang gak ada suami siapapun yang saya rebut. Jadi yang mau speak up itu siapa? Dia aja yang halu. Yang saya porak-porandakan rumah tangga orang, yang saya rebut suaminya tuh gak ada. Ya, mungkin dianya sendiri kali yang memporak-porandakan rumah tangga orang gitu ya. Tapi saya wallahu alam waswabiyah, saya tidak tahu dan saya juga nggak mau ngomong asalan ya. Udah biarin aja ya. Nyanyi lah dek cantik, iya nian. Saking dengkinya dia share foto dengan kata-kata kotor, menggiring opini publik ya, opini masyarakat ya. Nah, saya pakai pengacara yuk, terus dia akhirnya minta maaf. Bisa aja sebenarnya, cuman gimana ya mas ya, mbak ya. Tadi malam kalau mbak ikutin saya live gitu ya, istri sahnya yang melabrak. Bisa kena pasal itu yuk. Iya gini, aku itu sebenarnya mau membawa dia itu, tapi aku males kalau kucing-kucingan. Ya, kucing-kucingan itu dalam artian mana buktinya? Emang saya ngomongin Anda kayak gitu. Walaupun video-video saya tuh di stitch, kan tidak ada di sana dikatakan Awaji seorang pelakor gitu kan, ataupun nama saya asli saya seorang pelakor gitu-gitu kan. Itu kan nggak ada. Suka gratisan Scorpio, kamu ini dari sana, dari sini, dari sana, dari sini kayaknya ya. Kan udah saya bahas berapa kali, nggak pernah saya itu minta gratisan. Orang tadi malam aja kalau kamu ikut live saya itu ada orang dari asuransi itu uang saya hilang 200 juta lebih aja dia. Ibu ini sabar banget kata itu, aku nggak ngomong-ngomong loh. Itu salah satu bukti bahwasanya uang itu bukan segalanya bagi saya. Tapi caranya, dan saya tahu posisi saya. Saya memang menempatkan uang waktu itu 600 juta di AIA. Berapa 600 ya, mau 1 tahun lagi gitu kan ya. Nah tapi karena kemarin itu drop asuransi gitu, setelah 6 tahun saya tanya uang saya berkembang berapa ya, nggak ada bu, uang ibu nggak berkembang. Jadi uang ibu yang sudah 600 juta itu sekarang tinggal 400 juta gitu kan. Ada rasa kesal loh. Oke, fine, kita baru masuk kemarin itu 1 tahun hampir 2 tahun waktu itu COVID kan. Lah yang di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat itu kemana? Aku bilang gitu hasilnya.
Terus dia bilang, "Iya Bu, hasilnya itu untuk biaya asuransi semuanya." Terus saya bilang, "Aduh, saya kalau mencak-mencak untuk nggak akan bisa. Namanya memang kita sudah tanda tangan, ya kan?" Tapi aku pikir, aduh kalau aku harus top up lagi 200 juta lagi, 300 juta lagi, rugi dong akunya gitu. Sudahlah, aku ambil aja yang 400 juta, yang 200 jutanya hilangkan saja, nggak masalah. Jadi kalau kalian bilang saya suka gratisan, aduh kecil banget lah, gratisan itu cuma berapa duit sih? Tolonglah dilihat dulu wajah saya ini, apa iya muka saya ini muka gratisan? Aidah, kamu kali mau gratisan tapi nggak pernah dapat gratisan, atau memang mencari gratisan ya? Gampang Mbak, biar semua clear, posting aja foto Mbak. Saya sama suami saya itu patuh ya, saya patuh sama suami saya. Suami saya bilang tidak boleh saya di-up-kan. Kalau mami mau main medsos silahkan aja, tapi foto rumah, foto tidak boleh, apalagi foto suami saya. Lagian kamu kenapa heboh banget gitu mau minta spill suami saya, ada apa? Silakan. Oh, ini ibu tolong dipanasin dulu dong kopi ibu nih. Apakah orang tetanggamu minta spill suamimu? Siapa kamu? Kalau kamu saudara saya boleh saya spill. Bukan saya spill lagi lah, kalau kamu saudara saya pasti ketemu lah. Ya, sepenuhnya hak mami. Kan Jinian yang minta spill. Iya Nian, kenapa kamu minta spill? Kamu sama tetanggamu, teman kamu, spill dong suami kamu gitu. Gitu nggak nih? Adu ke sebelah. Udah iya udah ya, kita ngomong yang lain-lain aja ya. Aku makan risol. Resep awet muda. Iya, pada minta spill. Mami spill suami. Mami spill foto pramugari ini. Kalian itu punya masalah banget ya dengan trust issue ya, rasa percaya. Kenapa kalian tuh punya masalah dengan rasa percaya? Karena kalian banyak bohongnya kali ya. Makanya jadi segala sesuatunya itu selalu minta bukti. Nggak semua orang itu menganggap suatu pekerjaan, suatu keadaan itu perlu dibuktikan banget. Karena orang tuh nggak selalu meminta validasi dari siapapun, ya. Nggak penting lah validasi dari siapapun. Bahkan ada orang itu yang santai aja, dia tutupin pekerjaannya apa, santai aja. Apalagi kalau mereka itu ibaratnya memang punya kualitas gitu. Mereka nggak akan gembar-gembor, kerjaan saya itu ini loh, kerjaan saya itu begini begitu. Nggak usah, santai baik. Apalagi hanya sekedar pramugari. Ya kalian carilah informasi Anisha Gumai pramugari pesawat apa gitu. Terus saya itu, nah kalau kalian memang benar-benar mau lagi tahu banget, datanginlah perusahaan itu ya. Kakak cantik, selamat pagi. Setuju banget Mbak. Saya heran loh Mami, cantik adem banget dilihatnya. Iya, sepil pekerjaan orang kampungan banget gitu. Mohon maaf. Kampungan kita itu. Mana kamu kerja di situ, apa buktinya? Astagfirullahaladzim, hari gini masih punya adab seperti itu. Kamu nggak pernah dididik apa? Dan saya tidak pernah mempertanyakan sih orang kerjanya apa ataupun apa. Nggak pernah sih. Ngapain? Emang ngaruh buat saya? Enggak tuh. Pakai bedak nggak? Enggak Mbak. Aku cukup pakai filter.
teman anakku nanyain, iya emang nggak boleh, pekerjaan agama adalah privacy, anak juga privacy. Bahkan aku kemarin itu aku ngerasa bersalah banget sama saudara sepupu aku gitu kan ya. Udah ada biasa lah kalau kita orang Palembang tuh, anak kau lah berapa dek? Terus dia bilang gini, belum yuk, aku belum punya anak. Matilah aku bilang gitu. Aku jadi mengumpat diriku sendiri gitu, ngapain sih gue nanya kayak gitu, kampungan banget deh gue gitu loh. Beneran, itu tuh bukan hal-hal yang ini yang harus dipertanyakan sih sebenarnya. Kalaupun kita kepo banget gitu kan tentang kehidupan dia, apa deh kegiatan hari ini, apa kegiatan sehari-hari, bisa kayak gitu ya. Alangkah alapnya Yunda. Waalaikumsalam. Body care apa mbak? Aku pakai apa itu body care dari body lotion dari L'Occitane. Tulisannya itu Lokitong. Siapa yang bisa di spell di apa? Eja di sini, tolong dieja aja ya. Lemah lembut suaranya, pramugari sampai sekarang. Iya, ngapain sih harus segitunya buktiin mau percaya? Alhamdulillah, nggak percaya nggak apa-apa. Betul lah, so private itu selundupan, nggak bisa disepil. Oh itu mungkin dalam pandanganmu ya. Ada lo hitang ya itu ya. Ada orang yang tidak mau. Kalau saya orangnya terbuka sebenarnya. Aku orangnya sebenarnya terbuka ya. Masalah foto pramugariku, kayaknya kalau kamu pergi ke akunnya Mas Wong, kayaknya dia dulu pernah mengupkan video foto pramugariku yang udah lama. Kayaknya dia upkan lagi. Ya. Kata istri saya harus belajar gini. Oh ya Allah. Urusan orang auce. Iya, semua hal itu semua harus dipublish. Tidak semua hal itu nggak semua harus dipublish. Betul. Nggak semua. Bahas yang lain. Ayo, aku sih ngikutin aja ini apa namanya komen-komen yang ada. Aku orangnya sebenarnya terbuka. Nggak ada hal yang aku tutupin gimana. Cuman kalau harus membuktikan ke siapapun tentang keberadaan saya, males lah, ngapain? Apalagi pekerjaan aku, mau ngapain? Kebal sekali tante ini. Masa sih saya? Masa aku kebal? Bukan kebal, karena emang nggak bener sih. Apa sih yang kamu sombongkan, Nek? Amit-amit, iya betul. Kamu juga amit-amit banget kok jadi manusia begitu. Jadi orang kok ahlaknya begitu ya. Muka tembok, enggak, muka saya muka cantik. Rasanya pengen kamu tabok ya. Jangan salahkan saya ya. Cari pengen kamu tabok muka saya. Aidah. Kamu ambil guling sayangku. Pang. Lumayan mengeluarkan energi negatifmu ya. Tapi jangan salahkan, jangan komplain ke aku kalau muka aku begini, yang kata kamu kayak tembok ya. Jangan salahkan ke aku. Kalau kamu komplain aja ke Maha Yang Kuasa. Ya, banyak yang mau nabok nggak malu, nenek-nenek ya nggak masalah, tabokin aja, tabokin sayangku. Tabok, kamu ambil guling, ambil bantal, ada pun tembok, kok tabok aja tembok. Menghina Allah, dia biarkan aja. Sebenarnya kakak ini siapa sih yang direbut perasaan, cari bukti nggak nemu-nemu juga. Aulia, ya emang kagak ada buktinya. Aida, emang kagak ada dan itu kagak benar ya.
Bagaimana? Dia bilang 8 kali. Ya Allah, 8 kali saya kawin kayak mau berapa kali pun apa sih, udah kita nggak mau ngomongin itu ya, ayo kita bicara yang lain aja yuk. Nggak ada buktikan. Udah dari style Tata terlihat kok Mbak ini memang cantik dan berkelas. Maskapai mana Mbak? Saya pernah bekerja di maskapai Singapore Airlines dari tahun 99 sampai dengan tahun 2002. Ya, tahun 2004 saya nikah. Awalnya saya masuk ke Garuda dulu. Nah, cuman karena aku sakit, jadi aku keluar dari Garuda. Pada saat pendidikan Garuda itu sudah diterima menjadi pegawai Garuda. Waktu itu sudah kontrak kita. Nah, Mbak pas jadi flight attendant, loh pasti ada dong. Tapi ngapain saya ini loh foto saya. Kamu lihat aja di fotonya Mas Wong. Tapi apalah arti sebuah foto? Kalau emang penipu mah penipu aja. Penalti enggak Mam. Nah makanya itu aku bersyukur banget dengan pihak Garuda karena mereka tidak memberikan penalti ke aku, ya, karena pada saat itu aku memang sakit banget, sakit batuk yang benar-benar parah gitu, mungkin terlalu letih dan tidak disertai dengan fasilitas yang memadai saat itu di Garuda, ya, jadi akunya kecapean. Dan akhirnya mungkin kena flu awal-awalnya, setelah itu batuk panjang banget dan itu pastinya mengganggu teman-temanku yang lain gitu. Akhirnya aku meminta cuti tapi tidak diberikan oleh Garuda. Akhirnya aku bilang ya sudah kalau begitu saya mengundurkan diri, dan akhirnya pihak Garuda memberikan surat putusan bahwasanya ya sudah tidak apa-apa, tidak bisa lagi mengikuti dan tidak diberikan penalti oleh pihak Garuda. Ya alhamdulillah. Kalau diberikan penalti mungkin sekitar 100 jutaan kali ya. 100 jutaan mungkin ya. Sakit jadi pelakor. Apa sih orang pelakor itu? Cobalah ya kita itu upgrade sedikit lah gosipnya, pelakor mulu. Tapi kalau aku jadilah kamu secantik itu emang Aida. Coba, Mami kerjaannya apa? Enggak, saya udah nggak kerja lagi. Saya udah santai-santai aja. Dan juga alhamdulillah aku juga nggak begitu banyak lagi kewajiban secara secara materi untuk anak-anakku. Jadi apa yang aku punya sekarang ibaratnya cukup untuk aku aja, alhamdulillah ya. Aku nggak tahu kedepannya kehidupan seperti apa. Tapi yang penting bagi aku adalah tetap mengisi di usia kita yang udah mulai semakin banyak ini gitu kan ya. Udah mau 50 tahun kan aku juga kan. Ini dengan ibadah, dengan positif, berpikiran positif, kegiatan yang positif, dengan orang yang di dekat kita ini orang-orang yang benar-benar baik, benar-benar tulus gitu. Selebihnya ya jalanin aja, karena kalau masalah perut doang sih makan mah cuman begini-begini aja. Aku makan cuman 1 kali sehari ya, 1 kali sehari, tapi aku suka banget makan buah gitu kan ya. Nah seperti itu, nggak usah lagi. Kalau aku udahlah, aku juga sebenarnya gini loh, tadi malam itu aku sempat emosi karena nggak pandai ngomong. Memang begini adanya aku. Kalau aku marah, kalau aku sebel ya. Aku sempat emosi karena dia bilang bahwasanya orang tersebut bilang saya itu katanya mau sama suami dia. Kalau suami dia mau sama saya, itu nauzubillah min zalik ya. Mungkin manusia yang main raup aja mungkin mau ya, tapi kalau saya tentunya tidak akan seperti yang ada dalam pemikiran dia. Ya, makanya orang itu kan selalu melihat segala sesuatunya dari apa yang dia pikirkan dan apa yang dia kerjakan. Ya. Nah, aku gila lu gitu.
Saya pertama kali ketemu sama suaminya itu kasihan, ya kasihan, gentong, kasihan banget karena suaminya itu kayak diatur-aturin banget gitu, dimarahin di depan kita. Itu aja waktu itu di depan kita, dan kita tuh bukan yang udah lama kenal, baru kenalnya itu baru gitu. Terus dia tuh yang marahin suaminya itu gara-gara tidak mempersiapkan alat karaoke itu dengan benar. Berarti memang suka sama mami, makanya dia cemburu, fitnah sana sini. Ya enggak sih, ya mungkin kalau suaminya itu bukan cuman sama aku kali, sama siapapun juga. Kalau misalnya ada kesempatan ya mau aja kali deket sama cewek ataupun dideketin sama cewek suaminya itu gitu ya. Tapi enggak lah, kalau aku mah bukan menghina ciptaan Tuhan ataupun apa, ya bukan model aku lah, bukan dari awal aja aku melihatnya ya sudah aku hormatin sebagai kakak gitu ya. Berarti Mbak kenal sekali dengan suaminya? Enggak kenal gitu, enggak kenal yang gimana. Ya gimana sih, kita datang ke rumahnya dia, terus ada suaminya di situ, dan suaminya itu dimarah-marahin karena belum mempersiapkan alat karaoke. Itu yang pertama. Terus pada saat kami datang ke rumah sakit ya, jadi gini, suaminya itu selalu nganterin dia, jadi kayak supirnya gitu. Kayak, iya kan kalau suami punya kerjaan ya pasti kerja ya suaminya ya. Kalau ini enggak, jadi suaminya tuh nganterin dia terus kemana-mana. Nah itu ketemu ya, paling ketemu, halo kak, assalamualaikum, udah gitu aja. Terus ketemu lagi tuh, ya pokoknya di setiap ada acara, mostly ada lakinya itu. Wajarlah suami istri. Ya teman-teman saya itu juga punya suami sih, tapi saya nggak pernah lihat. Kalaupun ngelihat pada saat jemput aja, dadah, ya mas, udah gitu doang. Nggak yang selalu ada dan selalu nemenin kayak gitu. Ya kalau memang suaminya nggak ada kerjaannya, nggak apa-apa lah, baguslah nganter istrinya. Tapi kalau saya kenal banget gitu, ngobrol ngakak gitu sama suaminya, enggak lah. Saya bukan tipe yang pengen tahu suaminya teman-teman saya, nggak mau saya. Ya ada orang itu yang suami istri dia punya semua handphonenya, saya nggak mau, karena saya nggak mau terlibat masalah. Nanti apalagi kalau temen bilang ya sama suamiku ya, aku pergi dulu ke sini. Nanti kalau misalnya itu kamu bilang aja aku pergi sama kamu. Oh aku nggak mau aku nggak mau. Apa dia ditegur sama suaminya? Punya temen kayak gitu. Sama aja ternyata. Saling buka aib. Ya mungkin membuka aib ya, saya menceritakan apa yang saya tahu di sini karena teman-teman juga pada nanyain. Tetapi siapa yang duluan menabur ya dia juga akan menuai, dan mereka yang menabur duluan, bukan saya. Jadi sekarang semua pertanyaan itu ke saya. Semua pertanyaan, semua hujatan segala macam itu ke saya. Jadi apakah saya akan berdiam diri saja, which is sudah saya lakukan itu. Terus lama-kelamaan ya saya juga manusia biasa. Cobalah kalau Anda, teman-teman semua ada dalam posisi saya, mungkin lebih parah lagi gitu. Mungkin kalian akan yang udah keluarga kalian turun-turun udah bikin heboh gitu. Tapi saya nggak mau, malu saya sama kalau sampai keluarga saya turun tangan gitu. Lagian keluarga saya juga ada kerjaan gitu, nggak ngapain ngurusin ginian. Adik saya menyampaikan bahwasanya ya itu adalah resiko dari bermain media sosial, dan orang itu sudah banyak kenal sama kamu gitu. Ya mungkin saat ini kamu udah kena ain daripada bermain media sosial itu. Ain itu bukan berarti cuman ada orang yang ngapain kita kayak gitu ya, mantra-mantrain kita, bukan itu ain itu. Ain itu aku jujur ya, aku akuin aku kena ain. Karena sampai orang-orang begitu sama aku, berarti mereka tuh terprovokasi dari diri aku, dari penampilan aku. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Akhirnya yang tidak suka
membenci, itu kan akhirnya menimbulkan ain. Ain itu segala musibah nggak sih? Iya, itu. Pokoknya ain itu apa? Ya hal-hal negatif dari sesuatu yang dilihat oleh orang, gitu. Jadi, nah sekarang misalnya aku suka nih ngobrol gini-gini gitu kan ya. Padahal awal-awalnya dulu memang semuanya positif ya, tapi sekarang itu kayaknya sejak ada orang-orang tersebut jadi rinsuh gitu, jadi rusuh gitu loh. Padahal tadinya sih nggak begitu banget. Saya nggak pernah menghindar. Saya nggak pernah menghindar, buktinya saya masih live. Pada saat Anda bilang saya pelakor gitu-gitu, saya bilang saya bukan pelakor. Buktinya apa loh? Yang kalian yang tuduhkan ke saya loh yang harus membuktikan kalau saya pelakor. Katanya saya pelakor 8 kali. Ya mana ada 8 kali pelakor, ibaratnya masa satu orang pun tidak ada yang speak up, istri sahnya mereka yang keluarganya udah berantakan, ya. 8 kali kan katanya saya pelakor. Yang dia tahu 4 kali gitu. Terus dia dapat angka 8 itu dari mana? Kalau dari wajah cocoknya tapi masih membahas soal pelakor, hadeh. Ya mbak, saya juga nggak mau mbak membahas pelakor, tapi ini ngomongin pelakor terus. Aku sebenarnya ngajak bicara dia apa ya? Merasa tidak ada guna ya untuk ngajak bicara orang tersebut gitu, karena orang udah sejahat itu. Untuk apa? Biarkan aja. Kalau dia mau berbicara ataupun dia memang tidak puas, dia sindir-sindir saya ya sesekali pun saya sindir. Gitu aja sih. Saya tidak kenal dengan dia dari awalnya, dan dia sampai menjatuhkan saya, sampai mempermalukan, tapi alhamdulillah sih nggak ada yang jatuh dan tidak ada juga dipermalukan. Buktinya sampai hari ini apa yang saya minta bukti tersebut nggak ada. Ya, dia ngatakan saya triplek, ngatakan saya apa-apa tuh semua tuh awalnya dari mereka. Memanggil saya dengan kata-kata awanjing, memanggil saya dengan apa lagi ya? Kata celap-celup, ngata-ngatain saya itu nikah 10 kali, 8 kali gitu ya. Itu semua dari mereka. Oh ya, dia bilang juga saya suka gratisan, kayak gitu. Jadi berteman kembali dengan orang yang seperti itu untuk apa ya? Nurut sama orang gila. Memang mulutnya tajam. Oh, orang mulut tajam nggak apa-apa sayang. Berarti orang mulut tajam itu mempunyai suatu kecerdasan dalam berbicara. Nah, orang-orang bermulut tajam ini biasanya orang-orang yang sudah mengalami begitu berat kehidupan, gitu. Dan dia mempunyai kepintaran, kemampuan dalam mengolah kata-kata. Bukan orang yang memang benar-benar dilatih untuk memberikan suatu motivasi, pengarahan, ataupun dididik untuk menjadi orang yang lebih proper dalam melakukan public speaking gitu kan ya. Misalnya dia MC ataupun apa gitu. Tapi ada orang yang memang secara cikil, secara batil gitu, mampu gitu membolak-balikan fakta, itu beda lagi. Dan ketajamannya itu ya ketajaman yang sudah disertai oleh emosi dan hal-hal buruk lainnya deh.
Nunggu aja dia stroke. Mami jangan bahas sebelah, nyanyi aja. Perasaan pada pinter ngomong juga ya. Kalau aku sih memang aku tuh sangat menyesali Mbak, kenapa aku tidak mengambil program TNT waktu di Gapura saat itu, karena sebenarnya proyek besar itu dulu tuh diserahkan ke aku untuk menjalankannya. Cuman pada saat itu ya karena aku nikah terus aku harus memilih antara pekerjaan sama rumah tangga, jadi aku memilih untuk berumah tangga gitu. Kalau misalnya aku dulu tetap memegang karir aku, mungkin saat ini aku udah jadi instruktur gitu ya, udah jadi instruktur, motivator gitu kan, trainer mungkin saat ini, dan mempunyai license gitu. Tentu saja orang-orang yang seperti itu harus bisa melihat celah, melihat kondisi situasi dalam memberikan materi ke teman-teman didiknya gitu kan ya. Kita bilang teman-teman karena apa? Karena kita udah sama-sama bekerja, bukan anak murid lagi gitu kan ya, bukan guru dan ini, kita trainer, kita training gitu. Jadi memang harus bisa bicara, Nah itulah kemampuan kita asah otak, kita asah strategi bagaimana materi yang kita sampaikan itu tidak boring, tidak membosankan. Ya itu, tapi berbeda dengan orang yang suka bergosip di pinggir jalan, bergibah. Beda apa namanya? Bukan beda kelas ya. Beda apa namanya ya? Beda, nggak ngerti apa itu namanya. Ya beda, satu orang pinter ngomong, ngegosip, menjatuhkan, bergibah, very different, beda ranah, iya beda jalur, iya betul. Beda jalur, beda ranah, beda dengan orang yang memang dididik ataupun dia mampu memberikan motivasi, memberikan ilmu, bagaimana dia mengatur strategi biar apa yang dia sampaikan, materi itu tidak terasa membosankan, bisa diterima dengan baik gitu. Itu beda dengan orang yang pinter ngomong, pinter menggibah, pinter memfitnah, membolak-balikan fakta. Itu beda perspektif. Iya, pokoknya beda apa tadi namanya aku? Beda gelombang. Gelombang cinta ya. Jadi kalau masalah intelektual kapasitas kemampuan intelektualnya mungkin sama-sama gitu, pinter ngomong bahasanya ya, pinter berbicara, tapi di ranah yang berbeda. Tentunya ya, beda frekuensi ya, betul ya. Ya tentu saja manfaatnya berbeda. Manfaatnya kalau yang ini menambah ilmu, menambah wawasan, menambah knowledge. Kalau yang satunya tadi menambah dosa. Seperti itu. Gimana? Terjebak sosmed sih kakak. Iya mungkin. Jadi pada saat itu banyak yang mau ketemu sama saya, ketemu, minta ketemu teman-teman ini. Memang mungkin bukan dia yang awalnya itu tertarik, tapi dia mendengar kalau pada saat itu ya udah yuk kita ketemuan. Yang mau kopi darat sama Awaji, ayo silahkan, aku bilang gitu. Kalau mau ketemu sama saya, gitu kan, sekalian silaturahmi ceritanya waktu itu dulu. Nah tiba-tiba dia datang, jadi bukan saya yang ngajak dia, saya juga nggak kenal dia. Dia datang pada saat
teman-teman yang lain itu, teman-teman yang di TikTok itu mau ketemu sama saya. Minta suruh tunjukin foto pramugari, pergi aja ke Singapore Airlines office di daerah Changi situ ya, Singapore Airlines Training Center. Di situ cari, pun di Garuda pun boleh ya. Di Garuda itu saya itu batch 333 2004, penempatan di Jakarta. Pasti kalau misalnya mencari pembenaran sendiri-sendiri, saya bukan orang yang memulai sih sebenarnya. Jadi saya itu hanya mencoba menjawab penasarannya teman-teman yang ada di sini. Ya. Jangan dibaca komenan julid saya keenakan mereka. Iya betul. Apapun keburukan kita. Iya betul. Jadi kalau kalian itu mau yang lebih valid lagi, kan sudah saya bilang saya itu Singapore Airlines crew, international crew dari tahun 99 sampai dengan tahun 2002. Kalau fotonya banyak fotonya tapi di rumah sana karena belum ada foto yang kayak di handphone sekarang. Ya. Adakah foto-foto kayak di handphone sekarang? Nggak ada, fotonya itu yang masih dicuci, ya, yang masih dicuci. Jadi albumnya di rumahku yang satunya lagi, ya. Nah mungkin juga kalian tuh penasaran juga, katanya pernah memenangkan putri-putri pemilihan putra-putri daerah Banten gitu. Ya memang iya ada. Terus kalau kalian mana fotonya? Aduh fotonya udah rayap. Tapi kalian tanya aja ke anak-anak daerah Banten, di sana itu bagaimana. Kalau kalian sebegitu kuriusnya, sebegitu penasarannya tentang saya dulu, ya silahkan di sana. Kalau saya mau capek-capek ngapain? Di mana-mana yang bukan tertuduh ya, beneran. Aku kelahiran tahun 77. Ya. Ini bukan botak sih sebenarnya, tapi ini belahan rambut. Tapi pun kalau kamu mau ngomong botak pun tak apa-apa, nggak masalah. Mengurangi kecantikan saya enggak. Kamu hati-hati aja dengan kecantikan kamu, jaga hati kamu dan parasmu dan fisikmu, ya. Jadi kalau fisikmu sudah cantik, diimbangin juga dengan hati yang cantik. Oke? Kalaupun saya kelihatan botak, kalaupun saya kelihatan kerutan, nggak masalah lah. Emang bakalan botak, bakalan bekerut, oi. Si Amur. Beda 1 tahun kita ya. Iya. Mami udah makan? Belum? Padahal dari bentuk badannya dia yang pemalas. Saya heran yang terhasut nggak ada bukti yang ditunjukin sumbu pendek. Ya, cuman dia bilang saya punya buktinya, saya nggak akan berani speak up seperti ini kalau nggak ada bukti. Ya, itu tergantung mental lu juga kan. Mental lu juga mental aur-auran. Jadi yang nggak ada pun kau bolak-balikan. Yang hidupnya sibuk sabar. Sumbu aku dengerin dia ngejelekin aku nggak tahan. Iya, botak tapi cantik ya. Ono sing komen mental arogan dia, mental preman, mental arogan ya, mental preman. Dia sama mami beda umur berapa tahun? Aduh, aku tuh sebenarnya orang yang lebih muda dari aku pun itu aku panggil mbak. Ya, nggak peduli aku. Astagfirullahaladzim. Aku panggil mbak. Aku nih habis olahraga, jadi dalaman aku nih baju olahraga ya, maaf ya teman-teman ya. Jadi aku tuh bukan pengen kelihatan ala lu sok punya adab lu, enggak. Aku kalau belum deket banget sama orang itu manggil nama itu kayaknya janggal gitu. Ya.
Neneng Fahmi Alatas Awaji Mahkala cantik. No. Jadi dia itu umurnya itu 54-an kalau nggak salah, atau 53. Itu yang setahu aku. Ya. Malah gibah di depannya. Kalau suami aku udah habis aku. Nah, terus apa namanya? Ya apalagi dengan orang yang jauh di atas aku gitu kan ya, pastinya aku akan sangat hormat dan sangat respect gitu, menghargai. Tapi kalau perempuan Gilo ini aku melihat dia ini kayak orang yang mentalnya itu mental preman yang punya kapasitas hanya untuk ya menjatuhkan orang, menghardik orang, apalagi memanfaatkan orang dari segi apapun gitu. Nah, apabila dia tidak tercapai, apa yang dia udah usahakan itu akan dia ungkit-ungkit lagi. Gitu. Ya kalau misalnya teman-teman mau berteman sama dia, yang silahkan aja ya dengan tipe-tipe orang seperti itu. Tapi pastinya siap-siap, persiapkan diri untuk dimakan sama dia. Mbak ini kerjaannya apa? Aku nggak ada kerjaan, Mbak. Kalau dulu aku itu suka di media sosial ini diminta untuk membawakan skincareannya mereka, diminta untuk jadi BA satu klinik kecantikan, baju-baju, kayak gitu Mbak. Jadi dibilang influencer dulu mungkin iya kali ya, tapi sejak kesini aku udah nggak ngambil lagi. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang minta tolong gitu, tolong promoin dong ini aku, baju aku, skincare aku, masih aku bantu ya. Tapi udah nggak segencar dulu. Kalau dulu itu istri simpenan mana ada. Ini pertanyaan dari kamu memancing atau kamu istri simpenan? Enggak kok, saya waktu kemarin itu janda pun juga saya sudah malah lebih aktif di media sosial ya. Mohon maaf kalau istri simpenan itu tujuannya untuk apa ya? Untuk hidup gitu. Kayaknya saya dari dulu juga udah hidup baik-baik aja ya Mas ya. Nggak usah harus jadi istri simpenan, harus jadi apapun yang dituduhkan oleh orang-orang itu ya. Udah bisa hidup Mas saya. Ya keluarga saya keluarga besar, keluarga saya itu ibaratnya memang katanya nggak usah ngomong lah kalau keluarga besar ya. Mungkin dengan orang-orang yang seperti Anda harus saya sampaikan gitu. Enggak lah, umbar-umbar istri disimpan. Ratu Evita, iya kalau saya memang sama suami sekarang udah nggak boleh kemana-mana. Apa itu artinya disimpan saya? Saya diratukan oleh suami saya, emang nggak boleh kemana-mana. Kemarin aja aku keluar kan pakai kerudung yang biasa gitu, tegur lah sama suami, apa itu kayak gitu kata suamiku. Terus aku bilang, kenapa sih? Ya ayah lah yang itu nanti mempertanggungjawabkannya, gitu. Jadi ya sudahlah. Good morning Tante, good morning. Dapat jodoh diratukan juga, amin. Ani, hai Ani. Tapi kalaupun ada orang yang mau menjalani sebagai istri simpenan, sebagai istri kedua, sebagai itu urusannya mereka ya, bukan urusan saya. Ya, saya tidak berhak menghakimi siapapun. Saya tidak tahu urusannya dia. Kalau saya mau tahu urusannya dia, ya sekalian saya urusin semua kebutuhannya. Nah ngapain saya ngurusin kebutuhan orang?
Uang kebutuhan saya aja ibaratnya kadang-kadang masih tutup lubang gali lubang untuk kebutuhan saya sendiri. Kadang-kadang saya suka beli apa-apa gitu kan ya. Aduh, ini harganya segini gimana ya? Ya udahlah gitu kan, tak kumpul-kumpulin dulu duitnya gitu kan ya. Ya kayak gitu. Emangnya saya harus kasih tahu ke kamu suami saya ada apa enggak? Pas saya lagi pelukan atau enggak? Ya enggak lah. Kecuali kalau kamu kerja jadi ART di rumah saya, tahu kamu suami saya ada apa enggak di rumah saya. Mau jadi ART saya. Satu tahun 2 tahun cerai ya jangan sampai ya. Tapi saya itu tipe orang yang tidak takut untuk sendiri. Saya tipe orang yang tidak takut untuk sendiri. Saya tidak mau ada dalam hubungan di mana saya merasa saya tidak dihargai. Ya, saya tidak mau kalau misalnya perasaan bahasa kasih ya, bahasa cinta ya, bahasa cinta itu sudah berkurang, saya nggak mau. Ada apa kayak gitu. Kadang-kadang laki-laki itu kan karena sudah merasa nyaman, karena sudah merasa memiliki gitu kan ya, dia sudah mulai cuek sama istrinya gitu kan ya. Saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Saya walaupun hanya 1-2 menit 5 menit ya, bentuk dari wujud sentuhan dari sang suami, kasih sayang dari suami itu harus gitu ya. Nah, apabila itu sudah tidak ada lagi, yang ada itu adalah suatu bentuk diri dia tanpa harus usaha gitu ke saya dan menganggap kamu udah jadi milik saya gitu kan. Ada ya laki-laki seperti itu ya. Nah, saya udah nggak bisa kayak gitu. Saya nggak mau. Jadi saya tidak peduli laki-laki tersebut mau sekaya apa, mau sebagus apa, selama saya merasa kasih sayang tersebut tidak saya dapatkan, saya tidak takut untuk hidup sendiri. Ya, udah tua masih romantis mami, maunya saya seperti itu. Ya, saya mau suami saya kalaupun misalnya lagi duduk berdua gitu nonton TV gitu kan ataupun apa gitu kan, saya mau tetap kalau saya tiduran di pangkuan suami saya walaupun nggak usah pijitin saya, nggak usah apa, tapi memegang saya ataupun memegang rambut saya kayak gitu tuh, itu menurut aku penting banget dalam suatu pernikahan. Gitu. Jadi kalau itu sudah tidak saya dapatkan, terus dia hanya menunjukkan sifat dia, ini aku loh gitu, you have to take me. Enggak, saya nggak mau kayak gitu. I don't care you have berapa triliun uangmu, saya tidak mau seperti itu. Nah, karena aku tuh emang bener-bener manja, orang yang mandi jarang, Cin. Gimana? Pengen digendong nggak? Enggak lah kalau digendong. Gitu ya. Butuh validasi dari suami? Iya kayaknya ya. Saya butuh pengakuan dari suami dalam artian dalam bentuk cinta kasih gitu, sentuhan kasih gitu, sentuhan cinta bahasanya itu ya. Masa suami resmi menghayal aja. Ini umur berapa? Aku umurnya 47. Perhatian ya mami? Iya. Aku maunya butuh perhatian dari mami. Dari mami lagi, dari suami, ya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan mudah-mudahan itu akan terus ada di antara hubungan suami istri kita semua ya, gitu. Physical touch, yes, dan apa tuh nggak akan pernah lekang oleh waktu, sentuhan kasih itu tadi gitu ya, baik dari sang suami maupun sang istri gitu.
Jadi kalau ada yang mematok paling 1 tahun ganti suami, 2 tahun ganti suami, ya gimana ya, kalau saya tuh sendiri menjalaninya tuh santai aja gitu, karena komitmen aku untuk anak-anak, which is aku sudah ada gitu kan ya, dan untuk diriku sendiri gimana jadi orang itu yang ya kalau masih bisa bermanfaat untuk orang lain alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Nothing to lose for me. Saya tidak takut untuk hidup sendiri, saya tidak takut untuk kembali melangkah gitu kan ya. Apakah saya tidak punya komitmen? Saya punya komitmen, cuman kalau misalnya komitmen saya hanya bertepuk sebelah tangan repot ya. Jadi bagi kalian yang menganggap kalau saya itu menikah karena uang, karena apa, kayaknya dengan tipe-tipe orang kayak saya ini nggak masuk itu ya, nggak masuk itu ya. Secantik dedenya loh, sebenarnya ya ibu ini tidak secantik di TikTok ini loh, aku pernah lihat wajahnya langsung. Oh gitu Price, iya kalau kamu mungkin perawatan terus kali ya. Nggak apa-apa lah kamu perawatan terus, apa tuh namanya, selagi suami kamu masih bisa membiayai. Nanti kalau misalnya judi online-nya sudah habis gitu ya, udah ketangkep, kamu nggak bisa lagi loh dipulangin ke kampung kau. Ya, kalau masalah wajah pakai filter itu tidak akan berubah, tetap aja shape-nya, kecuali pakai yang filter yang apa namanya, sister gitu-gitu ya. Kalau saya hanya menerangkan wajah.